Halo anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini Ibu Ayu yang akan memimpin kita di dalam devosi. Jadi sekarang sebelum melanjutkan menonton video devosi ini, anak-anak perlu mempersiapkan Alkitab, jurnal devosi, dan alat tulis. Oke anak-anak, sekarang mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita memulai devosi ini. Oke anak-anak, saat ini Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami resapi dan dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap perkataan Ibu Ayu agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yosua 11 ayat 16 sampai 23. Ini merupakan lanjutan dari devosi kemarin. Silakan buka Alkitabmu, Ibu Ayu akan baca, tetapi kamu bisa mengikutinya dari rumah masing-masing. Yosua 11 ayat 16 sampai 23 di bawah judul perikop kemenangan-kemenangan orang Israel. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Gosyen, daerah bukit, serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel, selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari berperang. Ya, Ibu ulangi, berhenti dari berperang. Nah, anak-anak, coba lihat ini. Kira-kira apa yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu tarik kesimpulan dari gambar ini? Coba pikirkan ya. Oke anak-anak, kita tahu bahwa setiap kisah pasti punya akhir ceritanya.
ya, baik itu berakhir tragis, menyedihkan, atau berakhir dengan manis atau menyenangkan, ya. Setiap kisah, baik itu cerita di buku, di novel, di komik, di Alkitab, bahkan kisah nyata hidup kita masing-masing pun pasti ada akhir dari ceritanya. Nah, perjalanan Yosua untuk merebut Israel, ya, untuk mengalahkan banyak sekali para raja yang dia kalahkan, sangatlah panjang perjalanan dia. Dalam berperang dia sangat panjang perjalanannya, ya. Nah, dari kisah Yosua ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa pertempuran bangsa Israel telah berhenti, ya. Di kitab Yosua 11 ini sudah dituliskan, ya, dengan sangat jelas bahwa mereka telah berhenti berperang dan Yosua berhasil merebut seluruh negeri, ya. Dan kisah Israel ini, ya, berakhir dengan bahagia. Mereka bisa kembali berakhir dengan bahagia dan bisa menempati suatu bangsa, ya. Perjuangan mereka tidak sia-sia, mereka berperang, melawan, ya, dan mereka bisa mendapatkan hasil dari jerih payah mereka. Tetapi perlu kita lihat bahwa itu semua bukan kekuatan mereka sendiri, melainkan itu merupakan kekuatan dari Tuhan, dan semuanya jerih payah lelah mereka itu semuanya berasal daripada Tuhan. Ya, anak-anak, kita tahu ya sama-sama bahwa Yosua, Musa pun, dan seluruh bangsa Israel memiliki petualangan yang sangat beragam, petualangan suka maupun duka, ya. Mereka, Yosua, bukan hanya sekali dua kali Tuhan marah kepada mereka, ya. Beberapa kali Tuhan marah, Tuhan murka kepada mereka atas ulah mereka. Dan mereka juga mengalami banyak sekali macam pencobaan, ya. Mereka pasti mengalami tangis, mengalami tumpah darah, ya. Nah, tetapi dari sekian lama perjuangan mereka, sekian banyak hal yang perlu mereka korbankan, mereka juga melihat banyaknya keajaiban dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka selama sepanjang mereka berperang, ya. Dan mereka juga bisa melihat dan merasakan sendiri kesetiaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka dan tak pernah lepas, ya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Ya, anak-anak, kita kembali lagi ya ke gambar yang awal tadi. Ini ada dikatakan your plan, ya, atau rencanamu. Pasti setiap dari kita memiliki rencana. Oke, nanti saat aku lulus SD, aku akan pergi mendaftar ke SMP Lentera atau ke SMP manapun. Lalu setelah itu aku akan SMA, aku akan kuliah ke Pulau Jawa atau ke luar negeri, dan aku akan bekerja di perusahaan besar. Nah, rencana kita itu kita pikirkan semulus jalan ini. Lurus saja ke depan sampai kita mencapai garis finish, ya. Itu yang kita inginkan, itu yang kita rencanakan. Tetapi kenyataannya apa? Ini adalah realita atau kenyataan. Kenyataannya apa? Kita terkadang masuk ke dalam jurang. Kita harus melewati hutan-hutan, kita harus menerjang angin, bahkan kita mungkin tenggelam melewati samudra, ya. Jadi sangat banyak macam percobaan, ada saja cobaannya, ada saja badai yang harus kita lewati, ya. Begitu juga dengan kisah Yosua saat dia berperang, ya. Begitu juga dengan bangsa-bangsa Israel, ya. Saat mereka berperang, mereka mengalami banyak sekali macam cobaan, banyak sekali duka maupun suka. Tetapi apa yang bisa kita lihat yang tetap setia kepada mereka? Tuhan selalu menyertai sampai akhir, ya. Tuhan selalu menyertai sampai akhir. Meskipun banyak cobaan,
banyak liku-liku yang kita hadapi, banyak liku-liku yang Yosua alami. Tapi sampai pada akhirnya Tuhan menyertai. Tuhan setia menyertainya. Ya, jadi ini harus kita tekankan ke dalam kehidupan kita. Kita harus yakini bahwa Tuhan setia sama kita, ya, pribadi kita masing-masing sampai akhir. Oke, jadi dari pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini ada 3 poin refleksi yang akan Ibu bagikan. Yang pertama, mari kita merefleksikan bersama-sama bahwa kita harus percaya, ya, percaya bahwa Tuhan mau membentuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Tuhan akan membentuk kita dari setiap proses kehidupan yang kita alami saat ini. Tuhan akan membentuk kita menjadi lebih baik. Lalu refleksi yang kedua, kita harus sama-sama bertahan. Ya, bertahan di dalam segala kondisi. Karena pasti Tuhan mendatangkan segala sesuatu kebaikan kepada kita jika kita mau bertahan dan percaya kepada Dia. Lalu refleksi yang ketiga adalah kita harus tetap setia. Ya, Tuhan juga tetap setia menyertai kita nanti sampai akhir, menuju garis finish kita, maka kita pun tetap setia untuk percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Karena sampai di akhir nanti kita akan melihat betapa indahnya, ya, rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan itu lebih indah dari rencana kita. Oke, sampai sekian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Kiranya kita dapat merefleksikannya bersama-sama. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ibu Ayu harap kita semua dapat merefleksikannya di dalam hati kita masing-masing dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami telah Tuhan izinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami dan mengarahkan kami untuk menjalankan kebenaran itu setiap harinya. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami. Berkati kami di tempat kami masing-masing, Tuhan yang melindungi kami. Berkati kesehatan kami, kesehatan Bapak Ibu Guru, dan kesehatan orang tua kami. Tuhan yang selalu melindungi dan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembelajaran hari ini. Tuhan juga yang memberikan kami semangat baru untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu komputer, laptop, ataupun HP. Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.